Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan nama saya Nurul Rahmia Dewia dengan NPM 23120113991. Di sini saya akan menjelaskan tentang paparan materi 1 sampai materi 9 sebagai ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Dr. Mutadi SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Yang pertama itu ada materi kedua, yaitu tentang sistem ketatanegaraan Portugis Jepang. Nah, pada materi ini kesimpulannya dasar-dasar pemerintahan di Hindia Belanda adalah Undang-Undang Dasar yang mana ditetapkan oleh pemerintahan Hindia Belanda yang dibuat oleh kerajaan untuk pemerintahan Hindia Belanda yang dalam bentuk sekarang yang mengacu ke tahun 1925. Pada materi ketiga yaitu sistem ketatanegaraan masa tahun 1945 sampai dengan 1949. Pada masa ini, sebagai berlakunya Undang-Undang 1945 yang mana ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang 1945 menghendaki sistem pemerintahan presidensil, tetapi 2 bulan setelah kabinet presidensil pertama dibentuk, sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Pada materi keempat, yaitu pada sistem ketatanegaraan 1949 sampai 1959. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman di atas, dapat diambil kesimpulannya bahwa sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia pada tahun 1949 dan 1959 adalah sistem demokrasi liberal, yang mana sistem politik itu dilindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Pada selanjutnya, yaitu pada materi kelima tentang sistem ketatanegaraan pada masa 1959 sampai 1966, yang mana kesimpulannya ditetapkan pada sistem demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959 sampai dengan 1966, yaitu dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Nah, pada masa ini disebut dengan demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Selanjutnya ada materi ke-6 yaitu tentang ketatanegaraan tahun 1966 sampai 1998, yang mana pemerintahan Orde Baru setelah mundurnya Soekarno kepemimpinan negara beralih ke Presiden Soeharto. Dimulainya Orde Baru pada masa ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik yang membuat permasalahan ekonomi di masa sebelumnya diangkat menjadi isu politik. Pada materi selanjutnya yaitu ketatanegaraan pada tahun 1998 sampai dengan 2004. Pada masa ini, sistem pelaksanaan terjadi menjadi sistem era reformasi yang mengutamakan demokrasi era reformasi atau pasca Soeharto di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998. Nah, tepatnya saat kejatuhan Soeharto, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei pada tahun 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu yaitu B.J. Habibie. Materi yang ke-8 adalah tentang sistem ketatanegaraan 2004 sampai tahun 2014. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem ketatanegaraan yang disebut sebagai sistem presidensil. Dalam sistem ini pula kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat selama 5 tahun sekali. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintah dan bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan. Di samping itu juga terdapat juga sistem parlementer dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif yang menyalurkan aspirasi rakyat. Nah, DPR memiliki peran penting dalam membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, serta memilih dan mengesahkan presiden. Materi yang terakhir yaitu materi ke-9 tentang sistem ketatanegaraan tahun 2014 sampai dengan 2024 atau pada masa sekarang.
Pada periode pas saat ini, Indonesia masih menerapkan sistem ketatanegaraan yang sama seperti sebelumnya, yaitu sistem presidensil. Presiden tetap menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan, dipilih secara langsung oleh rakyat secara 5 tahun sekali. Dan DPR masih berperan sebagai lembaga legislatif yang mengawasi pemerintahan dan membuat undang-undang. Selama periode tersebut, beberapa perubahan dan reformasi mungkin terjadi dalam struktur pemerintahan dan sistem politik Indonesia itu sendiri. Namun, dasar sistem ketatanegaraan-nya itu tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Baiklah, di sini saya telah menjelaskan dari kesimpulan 9 materi yang mana sebagai pemenuhan tugas UTS dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.